Perkenalkan, nama saya John Peli Manalu, NIM 119331106. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks akademik dan non akademik. Sebelumnya saya menjelaskan ini karena tugas dari pendidikan bahasa Indonesia. Nah, pengertian teks akademik adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain pertama laporan penelitian, kedua makalah seminar atau simposium, yang ketiga artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Nah, menurut Wiratno dalam teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis. Yang pertama, buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel kimia. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks akademik itu ada makna metafungsional yang meliputi makna ideasional, interpersonal, dan tekstual. Ada 15. Ada 15. 5 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat kesederhanaan. Yang kedua, teks akademik padat informasi. Dan yang ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Dan yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Dan yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian non-akademik. Teks non-akademik adalah segala sesuatu di luar hal-hal yang bersifat ilmiah dan tidak terlaku pada satu teori tertentu. Jadi, teks non-akademik merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta, yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Nah, kemudian saya menjelaskan tentang ciri-ciri teks non-akademik. Adapun ciri-cirinya yaitu rumit dalam struktur kalimat, cenderung tidak padat informasi, padat akan kata-kata, struktur, cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika, kemudian cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis, lebih konkret, atau cenderung bersifat taksonomi, tidak menunjukkan pengacuan esfora sebagai ciri penting, tidak menonjol pada salah satu jenis proses bersifat dialogis. Nah, ciri-ciri dapat membedakan teks akademik dan non-akademik itu antara lain ciri-ciri leksilogramatika, kata-kata dalam susunan beserta makna yang dihasilkan yang ada di tingkat leksik, kata, kalimat, dan wacana. Kemudian menyajikan teks akademik dalam berbagai genre mikro. Nah, genre mikro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre-genre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Berikut contoh teks akademik dalam genre makro. Yang pertama itu ulasan buku, kedua proposal, ketiga laporan, dan keempat artikel kimia. Nah, selanjutnya karya tulis non ilmiah atau non akademik merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan tidak terlalu formal. Contohnya dongeng, cerpen, novel, dan drama. Berikut yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.